Iya. sebenarnya. Silakan. Orang selalu menggambarkan kalau perselingkuhan itu selalu ada pasangan, ya, di luar pasangan istri. Tetapi saya lebih melihat lagi, ya, mungkin dia seorang suami yang nggak pernah berzina. Oh, bagus sekali dia, tampak di luar nggak pernah jalan sama orang. Ya, tapi dia sibuk dengan laptop. internet, Iya. ya, akhirnya melakukan istilahnya apa sih? Masturbasi. Ya, onani. Iya. Gitu ya, tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, ini juga merupakan zina kalau menurut saya, karena zina itu adalah seks di luar pernikahan. Iya. Yang yang resmi. Nah, itu bisa Bagaimana dibilang tuh, begitu. Yang jadi kenapa dia begitu? Itu kan jadi pertanyaan lagi tadi Iya. pertama ya. Nah, ini faktor-faktor yang mungkin agak tegak berdiri, faktor keluarga, lingkungan, terkontrol, membuat dia nggak berani keluar. Iya. Bukan tidak ingin keluar, tapi dia tidak berani keluar, lalu dia terkondisikan karena tipe orangnya katakanlah kurang koboi kan gitu ya. Maka dia akan melakukan itu secara secara sendirian, ya, sehingga dia melakukan apa yang kita sebut tadi onani. Ya, itu memang betul berzina, karena sebetulnya itu kan pelampiasan terhadap apa yang dilihatnya yang bukan istrinya. Kalau memang dia ingin ada kebutuhan seks itu dan dilakukan dengan istrinya, itu kan sesuatu nafsu yang terkelola, itu kan anugerah ilahi. Ya. Yang jadi persoalan kan ketika keluar, sarana tinggal aspek nomor 2 saja. Sarana itu apakah perempuan lain atau dia lewat internet tadi atau lewat onani tadi. Apalagi sekarang kan seks untuk yang seperti itu kan sudah difasilitasi lagi. Ya, entah bentuknya apalah segala macam. Sehingga sex shop kalau kita misalnya di Eropa lihat, aduh apa yang nggak ada di sana. Betul. Ketika perselingkuhan terjadi, 2 hal sebetulnya yang barangkali kita perlu tanyakan pada Pak Bigman. Nomor 1, kitab Matius mengatakan pada kita tidak ada alasan buat perceraian kecuali jika zina terjadi. Mungkin kita butuh penjelasan Pak Bigman mengenai hal ini. Itu bukan pembenaran, itu memang ada, saya pikir, kesalahpahaman melihat konteks ya. Saya agak sedikit lebih jauh untuk memahami itu begini. Kalau kita lihat ceritanya, Yesus bercerita dengan semangat perjanjian baru. Betul. Orang yang bertanya sekitar situ dengan semangat perjanjian lama. Iya. Boleh nggak gonta-ganti istri kan gitu? Iya. Enggak boleh, karena ada tradisi yang mengatakan memang istri masak sayur kurang asin, sudah cukup alasan menceraikan dia. Iya. Enak sekali laki-laki zaman dulu ya. Sayangnya kita hidup zaman sekarang, Pak Anan ya. Kalau zaman dulu kurang asin, cerai. Gitu. Tapi nggak ketemu nona, Pak. Kalau kurang garam aja bisa ganti istri, gila kan kita bilang. Tetapi memang itu sangat diskriminatif sekali, sangat menekan wanita. Jadi harkat wanita pun sudah tidak dihargai. Nah, Yesus mengembalikan. No. Tidak pernah Tuhan mendesain gitu. 2 orang itu jadi satu. Harkat wanita diangkat itu. Karena 2 jadi satu tadi. Jadi jangan bicara emansipasi. Alkitab jauh lebih hebat dari itu. Ya, namanya partisipasi. 2 orang menjadi satu. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Lalu bagaimana? Kalau dia kemudian berzina, kecuali zina. Betul. Kenapa? Karena kalau istrinya berzina, ada hukumnya di PL. Apa? Rajam sampai mati. Lah kalau istrinya rajam sampai mati, berarti dia kan nggak punya istri. Nggak punya istri, dia boleh kawin lagi? Boleh. Artinya zina itu bukan istrinya selingkuh masih hidup. Jadi kita menerapkan di masa kini, jangan salah. Kenapa kamu kawin lagi? Istri saya selingkuh. Loh, nanti dulu. Kalau mau bicara soal itu, kita Hosea juga bilang. Hosea disuruh mengambil istri pelacur. Mau mengatakan bagaimana Tuhan mengasihani orang Israel. Lalu di mana belas kasihan, di mana pengampunan, kan gitu persoalan Kristianinya kan. Nah, jadi itu bukan pintu untuk menceraikan dengan alasan perzinahan. No. Tapi memang di waktu lampau makanya mereka bilang, "Loh kalau gini siapa yang mau kawin? Tuh berat amat." Karena apa? Pak. Karena mau menceraikan istri nunggu dulu dia berzina. Dihukum mati baru kawin. Sama aja kan, jadi tunggu mati lagi kawin tunggu. Lah kapan nunggu matinya? Mana dia berani berzina nanti dihukum mati. Mungkin si perempuan juga kan jaga-jaga. Jangan sampai ketahuan dong. Mati kan. Padahal zina kan ada laki-lakinya ya. Harusnya laki-lakinya juga dihukum mati. Nah, itu dua-dua. Itu dua-dua sebetulnya. Tapi itu Cuman, tidak disebut dalam enggak, Alkitab. karena selalu dijadikan begini. Ini kan era patriarkal. Ini juga jangan salah paham. Seakan-akan laki-laki itu kan menjadi tidak bersalah kan. Nah, itu sebab ketika ada perempuan berzina dibawa pada Tuhan Yesus. Siapa yang tidak berdosa lempar dia. Kenapa? Karena mereka sudah berdosa pada dirinya. Hanya membawa satu perempuan. Lawan zinanya mana? Berarti kan sudah dosa itu kan. Karena melepas juga yang bertanggung jawab.
Entah karena diuangin atau diapain, nggak jelas lah. Ya. Lalu dianggap ini memang tukang ganggu, tukang goda. Nah, sistem itu dilawan sama Yesus. Jadi kita juga mesti ngelihat itu. Ketika perselingkuhan terjadi, soal apa yang Alkitab ajarkan pada kita bahwa peran seorang istri setiap saat dimanapun adalah penolong bagi suami. Tidakkah Tuhan berikan kita dispensasi barangkali dalam situasi semacam itu? Tidakkah Tuhan mengerti bahwa dalam situasi seperti itu barangkali kita perlu lebih dulu mengurusi diri kita sebelum kemudian kita mampu menolong suami? Bagaimana kita harus maknai perintah itu dalam situasi? Kalau kamu masih perlu urus diri kamu, belum bisa urus suami kamu, jangan kawin. Ya kita mesti bikin simpel-simpel aja kan. Maksud saya ketika perselingkuhan terjadi, bukan, Pak Bigman. Justru itu balik lagi kan. Saya kan memang tidak ada waktu Pak, memang tidak cukup urus dia. Lalu kenapa you menikah? Karena menikah adalah konsekuensi bersuami, mengurus suami, beranak, urus anak. Lalu urus rumah tangga. Wah nggak bisa, ya jangan. Nah, jadi yang kita selalu lihat adalah sesudah jadi persoalan kita analisa. Lalu kita cari segala sesuatu. Tapi akar pertamanya, keputusan memilih tadi nggak pernah diutak-atik. Nah, ini memang akhirnya menciptakan solusi yang bergeser kemana-mana. Sudah ibu satu, hanya dicariin alasan kan begitu. Termasuk tadi terhadap suami juga sebetulnya. Nah yang kedua, selama mereka menikah ada pembelajaran nggak di antara mereka berdua? Saya pikir ini memang harus perlu dibangun dalam kehidupan orang percaya. Karena ingat tadi tidak sederhana. Ya Pak Bigman, tapi kebalikannya ketika suami berselingkuh, tetapkah ia imam dalam keluarga? Imam adalah imam pada dirinya. Dia tidak kehilangan jabatan imamnya karena itu. Tapi dia harus jadi imam yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, ini yang jadi serius. Sehingga dalam konteks Kristen kita bilangkan suami itu, kepala rumah tangga itu imam. Kan jabatan itu tidak hilang pada diri. Tetapi ketika seorang imam berbuat salah, menyakiti umat istilahnya, istri sama anaknya, waktu hukumannya serius banget. Satu pertanyaan terakhir, Pak Bigman, dalam semangat otokritik, perselingkuhan dalam komunitas Kristen tidak lebih baik ketimbang dalam komunitas lain. Bagaimana kita maknai? Begini, lain atau tidak lain, yang menjadi menarik memang statistik untuk itu sangat minim, tidak membicarakan agama. Tetapi jujur harus kita bilang, bukan berarti gereja bersih. Jangan bilang gereja sampai kata satu sampai kemanapun. Karena memang penyakit itu sama saja ada di mana saja. Karena orang yang di luar sana, kalau kita bilang di luar, yang kerja atau yang apa, agamanya apa, bisa jadi Kristen. Tidak terjadi di gereja, terjadi di luar gereja. Dan ironisnya bisa juga di dalam gereja. Jadi kita tidak perlu menutupi hal-hal seperti itu. Ini yang seperti saya bilang tadi, sistem dan kegagalan gereja juga harus dibangun. Seorang pria menikahi seorang wanita di hadapan Tuhan, mereka menjadi satu di hadapan Tuhan. Tidak ada ruang buat orang ketiga dan tidak ada ruang buat perpisahan ketika perselingkuhan terjadi. Saudara, enggan berpisah, namun waktu juga yang haruskan kita akhiri kebersamaan kita. Tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang memang kami rancang, kami kemas, dan kami bangun khusus bagi saudara dengan harapan memberkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita, saudara. Kita akhiri jumpa kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita satukan hati dalam doa. Saudara yang kekasih, pikirkan dengan serius. Just a joke. Kalau Anda butuh 2 kamar, jangan terlalu banyak kamar dalam rumah. Banyak kamar kosong selalu menciptakan kemungkinan. Biarlah kamar itu terisi anak atau istri Anda. Jangan yang lainnya. Selamat memikirkan bagian ini, supaya jangan keunggulan jadi malapetaka. Kita berdoa, saudara. Saya minta Pak Anan untuk berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk mengucapkan syukur atas acara ini Tuhan. Acara hari ini kami membahas tentang perselingkuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami bicarakan mengimpartasikan yang baik untuk para pemirsa sekalian. Kiranya kasih setia Tuhan selalu bersama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Juga saat ku datang ke dunia.